Seorang laki-laki terbangun di ruang rahasia. Di sini keempat sisi semuanya adalah dinding. Di setiap dinding ada pintu kecil. Di sembarangan memilih dan memasuki satu ruangan. Tetapi dalam sekejap semua menjadi hancur berkeping-keping. Hai semua, aku Gomu Qiang. Hari ini menghadirkan bagian pertama dari seri film ketegangan fiksi ilmiah kurang dari kubus lebih besar dari. Dikenal juga sebagai kurang dari pembunuhan dimensi berbeda lebih besar dari. Si berkulit hitam keluar dari pintu kecil. Di dalam ruangan ini ada lagi orang lain si kulit putih. Wanita berambut pirang keluar dari pintu lainnya. Dari ruangan sebelah terdengar suara orang meminta tolong. Si kulit hitam juga membawa masuk wanita berambut hitam. Beberapa orang tidak tahu bagaimana mereka bisa sampai di sini. Si kulit hitam adalah polisi. Dia memimpin semua orang untuk bersatu. Si kulit putih adalah arsitektur. Wanita berambut pirang adalah dokter. Gadis berambut hitam adalah mahasiswa jurusan matematika. Pintu kecil dari atas muncul lagi seorang pria tua. Dia tampak tenang dan santai di antara sekelompok orang ini. Si pria tua melepaskan sepatu dan mengikatnya. Mulailah bereksperimen dari ruang ke ruangan lain. Rupanya setiap ruangan ada sensor geraknya, sehingga bisa memahami mesinnya. Si pria tua sepertinya sangat ahli dalam hal ini. Dia bisa melihat gas beracun hanya dari udara kering di dalam ruangan. Yang lainnya mengikutinya. Di baju setiap orang ada nama masing-masing. Sang polisi tiba-tiba ingat bahwa si pria itu adalah ahli sensor mesin. Dia telah lolos 7 kali dari penjara. Semua orang senang sekarang. Ada sang ahli. Jangan khawatir tentang keamanan. Tetapi semua hal tidak akan berjalan dengan lancar. Semua orang pun terkejut. Sang polisi dengan cepat menariknya kembali. Sang pria tua sudah mati. Kepalanya melepuh sebelah karena zat asam. Bagian tubuh utama hilang. Semua orang putus asa. Sang polisi menyadari semua barang yang ada di tubuh tiap orang diambil. Termasuk cincin, permata. Tetapi kacamata si gadis pelajar tidak diambil. Ini pasti ada kegunaannya. Gadis pelajar itu pun juga bekerja keras untuk mengamati. Di setiap pintu ada nomornya. Dia teringat pintu-pintu aman sebelumnya itu angkanya non-prima. Sedangkan ruangan yang ada mesinnya itu nomornya bilangan prima. Penemuan ini bisa dikatakan telah membuka harapan lain. Sekelompok orang melewati beberapa ruangan satu persatu. Sampai menemukan anak kecil yang bodoh. Semua orang merasa dia itu adalah beban. Dokter ingin membawanya karena masalah kemanusiaan. Di dalam tim pun bertambah satu orang. Kejadian hal tak terduga pun terjadi lagi. Di saat memasuki ruangan bilangan non-prima, mesin itu respon. Jala baja mengelilingi polisi yang masuk lebih dulu. Pada saat bersamaan, dia berguling keluar dari celah. Meski betisnya terluka, tetapi sudah menyelamatkan nyawanya. Dia dengan cepat kembali ke ruangan sebelumnya. Dokter pun mengobatinya. Si bodoh berteriak tanpa henti di ruangan sebelah. Polisi semakin kesal. Dia berteriak dan meminta arsitek untuk menghentikannya. Setelah arsitektur pergi, polisi pun mulai mengatakan hal buruk tentangnya. Dia berpikir arsitek itu tidak normal. Tidak berguna itu sudah cukup. Malah ditambah lagi sikapnya yang acuh tidak acuh. Jalur bilangan prima ini sudah tidak berhasil. Gadis pelajar mengatakan harus menghitung ulang. Si bodoh kali ini pun mau buang air kecil. Semuanya kesal kecuali si dokter. Polisi terus memprovokasi si arsitek. Si arsitek pun juga dimarahi. Pada dasarnya di sini sudah tidak ada jalan keluar. Di saat ini pun semua orang tahu dia menyembunyikan apa. Sang arsitek pun memberitahu semuanya. Dialah yang mendesain luar bangunan ini. Tetapi dia tidak tahu apa yang di dalam. Juga tidak tahu siapa yang ingin membangun ini. Dia hanyalah bagian kecil dari hal ini. Sang polisi pun tidak ingin mendengar hal ini. Dia langsung memukulinya. Gadis pelajar pun menanyai kata kunci informasi. Bagian terluar dari bangunan kubik ini berukuran 434 kaki kubik. Lalu dia menghitung panjang ruangan ini. Diperkirakan ada 17.576 kamar di seluruh deretan. Gadis pelajar ini terinspirasi. Angka di dalam kamar kemungkinan besar adalah koordinat Kartesius. Dihitung berdasarkan ini harusnya sudah tahu harus jalan lewat mana. Mereka terus berlanjut. Kamar selanjutnya pun ada mesinnya. Di dinding direntangkan duri baja yang tak terhitung jumlahnya. Tapi untungnya, mesinnya diaktifkan dengan suara. Si bodoh adalah satu-satunya yang mempunyai faktor ketidakpastian. Polisi dari awal sudah cemas. Dia ingin mengabaikan si bodoh. Tetapi dokter menentang. Dia tidak ingin semua orang kehilangan kemanusiaannya.
Si arsitek yang pertama membuka pintu tersebut dan masuk. Si bodoh berjalan ke arah yang salah. Hampir saja mengeluarkan suara. Dokter pun dengan cepat membawanya pergi. Terakhir yang masuk adalah si polisi. Saat dia sudah berjalan sampai di pintu, polisi melarikan diri, menangkap si bodoh dan memukulnya dengan kejam. Dokter dengan cepat menghentikannya. Si polisi pun juga memarahinya. Malu akan amarahnya pun jadi memukulnya. Polisi pun sekarang telah benar-benar mengungkap sifat aslinya. Si arsitek membuka sebuah pintu. Mereka akhirnya sampai di tepi. Tetapi di luar hanyalah gelap hingga tidak bisa melihat dasar. Dinding juga tidak bisa dipanjat. Si polisi memberikan ide untuk membuka baju mereka dan menyambungnya menjadi sebuah tali. Mengikatnya dan mengayun ke seberang untuk melihat ada apa. Tetapi si gadis pelajar mengatakan dia terlalu berat. Dokter itu pemberani. Dia turun dengan diikat oleh tali dari baju-baju itu. Dan mencoba untuk mengayun ke seberang. Sudah 2x tetap tidak berhasil. 4 orang di atas pun energinya mulai habis. Di saat itu pun dalam ruangan terjadi getaran hebat. Sang polisi menangkat ujung tali. Beberapa orang pun menangkapnya. Dengan perlahan-lahan menarik kembali si dokter. Di saat dia memegang tangan si polisi. Kembali ke dalam ruangan. Polisi dengan menyesal mengatakan bahwa dokter tidak memegangnya dengan baik. Semua orang menjadi lemah karena kekurangan air dan makanan dalam jangka waktu yang panjang. Mereka pun memutuskan untuk tidur. Di saat semua orang tidur dalam nyenyak, si polisi pelan-pelan bangun. Menggendong si gadis pelajar ke ruangan sebelah. Dia ingin meninggalkan 2 orang tersebut. Saat ini dia benar-benar gila. Di saat itu pun ingin mengusik si gadis pelajar. Si arsitek tiba-tiba datang. Menolong si gadis pelajar. Polisi yang dipenuhi amarah itu kehilangan akal sehatnya. Dan juga mengatakan kalau dokter itu terjatuh karena dia yang sengaja menjatuhkannya. Sekarang semua orang hanya ingin menjauhinya. Tetapi kekuatan polisi itu tidak bisa diragukan. Dia memukul si arsitek, bahkan melemparnya ke ruangan lain agar dia mati. Tetap si arsitek itu tidak mati. Dia bangun dengan tertawa. Rupanya di dalam ruangan itu ada mayat si pria tua. Mereka selalu di dalam lingkaran. Hal ini pun membuat semuanya putus asa. Si arsitek tiba-tiba menyadari sesuatu. Sekarang tempat pria tua itu mati menjadi di luar cakupan. Ini membuktikan bahwa ruangan terus bergerak. Jadi bukan mereka yang memutarinya. Hal ini pun membuat si gadis pelajar berpikir lagi. Cara untuk menandai titik yang terus bergerak adalah dengan mengaturnya. Cantumkan saja semua koordinat saat ruangan bergerak, dengan begitu dapat mengetahui titik awalnya. Titik awal adalah satu-satunya yang dapat membawa mereka keluar. Yang juga ruangan bernomor khusus yang mereka lewati sebelumnya. Kembali itu bisa, tetapi hal baru bisa juga akan muncul lagi. Sesuai dengan perhitungan sekarang, ruangan tanpa mesin sebenarnya ditandai dengan nomor prima. Tetapi perhitungan ini hanya bisa diselesaikan dengan komputer. Si gadis pelajar pun tidak bisa menyelesaikannya. Si bodoh pun di saat itu menyebutkan sebuah angka. Rupanya dia adalah seorang jenius dalam angka. Otaknya seperti kalkulator. Si gadis pelajar melalui perhitungannya menemukan ruangan aman. Si polisi pun langsung melempar si arsitek masuk untuk mencoba. Rupanya tidak berbahaya. Saat masuk di ruangan lainnya, kepala polisi tiba-tiba tertancap oleh pintu. Rupanya si arsitek yang ingin menyingkirkannya. Si polisi pun mengejar. Si arsitek menunda perjalanan. Tetapi tenaganya masih tidak cukup. Sekali lagi si polisi mengejarnya. Arsitek tidak ada. Dia dengan sangat marah mendekati 2 orang ini. Tetapi tiba-tiba jatuh ke bawah. Rupanya si arsitek dari tadi menggantung di bawah. Si polisi itu pun akhirnya tersingkirkan. Ketiga orang ini melanjutkan perjalanannya. Di saat melewati satu ruangan, bangunan mulai melakukan gerakan keras. Si bodoh tidak sempat memasuki ruangan. Dan terpisah dengan kedua orang tersebut. Tanpa dia pun sebenarnya kita tidak bisa berlanjut. Si arsitek mendengar suaranya di sekitar mereka. Dan menemukan ruangan tempat si bodoh itu berada. Di saat itu si gadis pelajar menemukan serpihan kacamatanya. Ternyata ruangan ini adalah tempat mereka awal mulai. Dan ruangan ini adalah titik yang mereka cari. Ruangan pun sudah mau mulai bergerak. Mereka sudah dapat keluar. Si gadis pelajar dengan cepat memanggil si arsitek. Si arsitek dengan cepat kembali dengan membawa si bodoh. Mereka akhirnya sampai di titik terakhir. Si bodoh membuka pintu besar. Di luar sangat terang. Si arsitek di saat itu memutuskan untuk menyerah.
Dia memutuskan untuk tidak keluar. Di dunia luar tidak ada yang bisa ditinggalkan. Bagi dia hanya ada kebodohan manusia. Si gadis pelajar sudah sangat menantikan dunia, tetapi tidak mengatakannya. Tiba-tiba dia membesarkan matanya. Si polisi rupanya muncul dari ruangan bawah dan membunuh si gadis pelajar. Si arsitek marah dan menyerangnya, tetapi perutnya tertusuk. Si bodoh dengan cepat melompat keluar. Si polisi mengikutinya dari belakang, tetapi di saat terakhir si arsitek menariknya. Ruangan itu bergerak lagi. Si polisi pun terjebak di tengah dan mati. Di akhir film, hanya si bodoh yang masih hidup. Bangunan kubus Rubik besar ini seperti miniatur dunia. Sifat jelek manusia terlihat di sini. Setiap orang di dalam film ini mewakilkan satu kelompok. Mereka mengekang satu sama lain. Dan juga ada saling menolong. Satu kelompok berenam. Hanya ada satu orang yang hidup. Satu orang meninggal di dalam mesin. Hal sebenarnya yang ditakutkan bukanlah ruangan misterius itu, tetapi keegoisan dan sifat gelap seseorang. Topik interaktif dalam edisi ini. Kalau tidak ada polisi, apakah mereka tetap akan hidup hingga akhir? Aku Guomu Qiang, bertemu lagi di selanjutnya.